di nek ana wong sakti, iso kalah sakti nek karo ketemu manusia android. Wah, hebat iki kita tasawuf modern iki ya. Ngono kuwi enak. Dadi awake dhewe iki mung dikongkon apa mengidolakan Rasulullah supaya mendownload. Butuh ketenangan disebut buffering. Loading. Tafakur. Di dunia ini, warna tidak pernah ada. Demi Allah, Gus ngomong ngono, ilmu pengetahuan sudah membuktikan. Hijau, biru, merah, wes semuanya abu-abu, ungu, krem, wes apapun yang kau sebutkan, oranye, ungu, tidak pernah ada. Lantas kenapa kita bisa melihat? Karena mata kita adalah bulu rembut, dan sesuatu hal yang kelihatan berwarna adalah sel-sel yang menunjukkan gelombang-gelombang kejut. Mata kita berdurasi nanometer. Kalau masuk ke telinga, getaran sel kita disebut hertz. 20 sampai 20.000 hertz kita mampu mendengar. Di bawah 20 seperti konteks semut, hanya gelombang frekuensi saja kita tidak bisa mendengar. Atau di atas gelombang gamma, di atas 20.000 Hz, pecah gendang telinga kita. Bisa hancur sel-sel kita. Ini tentang tasawuf modern. Jadi benar nggak? Apa yang kita lihat 460 berdurasi sampai 640, maka sepakat kita melihat warna merah. Itu sebabnya mahasiswa Mawar ini warnanya merah. Setelah kita geser kepada orang yang tak pernah punya pupil yang nanometernya itu tidak berjalan, maka dia menyatakan hitam. Yang tadinya kau menyatakan kesepakatan semuanya persepsi, realita ternyata menjadi persepsi, dugaan sementara. Berarti kehidupan ini di luar atau di dalam? Warna ini terjadi di luar atau di dalam? Benarkah ilmu sejati itu ada atau tidak? Berarti kau cocok dengan warna biru, kau cocok dengan warna merah, kamu cocok dengan warna putih. Kamu kalau pakai hijau serasi deh. Itu yang menserasikan yang di luar atau di dalam khusus untuk dirimu. Kecocokan ini untuk dirimu ataukah untuk si A itu? Nah, makanya saya ngomong. Orang buta, dia tak pernah melihat keindahan alam seperti apa dia. Cuman dia ada alatnya lagi pendengaran. Yang mana gedung ini indah. Akhirnya sepakat. Jikalau pangucap, pangroso, paningal yang diwakili oleh mata, pangrungon yang diwakili oleh pendengaran, nah, pangroso mungkin yang diwakili oleh peraba. Itu tak pernah ada. Iyakah gedung bertingkat, mobil ada? Itu sebabnya orang meditasi itu selalu nutupi baba nowo songo. Dia disuruh memperhatikan gelombang di dalam dirinya sendiri. Gelombang alam
semesta. Jikalau di dalam ini klik, ada unsur yang berkecepatan cahaya. Apa itu? Simpul-simpul saraf. Dia dari olah pikiran dulu, diolah dari ilmumu, diolah dari pikiran, kemudian rasamu, baru disimpulkan suatu gerak. Gerak refleks itu adalah simpul dari suatu gerak yang dilihat tanpa dipikir, lantas dia bisa bergerak melewati gerak pikiran dan perasaan. Seperti jatuhnya handuk tiba-tiba kamu menangkapnya. Ini gerak gelombang. Frekuensinya berada pada saraf sensorik dan saraf motorik. Dia berkecepatan cahaya 300.000 km per detik. Jikalau kau dikatakan ini benda keras, maka kau pegang pasti keras. Kesepakatan bersama. Kenapa kok? Jangankan kamu pegang 1 detik, kecepatannya gelombang saraf itu mencapai tingkatan cahaya hingga kau menyimpulkan keras. Jadi manusia ini yang paling canggih adalah manusia android. Nah, manusia android ya seperti kita ini orang tahu, mampu menyerap gelombang-gelombang frekuensi yang ada di antaranya aplikasi-aplikasi yang ada di alam semesta ini. Makanya ono telinge moto Kanjeng Nabi Muhammad, ireng-irenge moto Abdul Qadir Jailani, ya ngono putih moto Kanjeng Sunan Kalijaga, banyune moto Bagindo Kilir, la ilaha illallah Muhammad. Kita mengandroidkan, menyerap, mendownload aplikasi yang sudah ada untuk kita supaya matang dalam itu. Udah Idris alaihissalam, kekuatane Sulaiman karahmatullah, suarane Daud, kalame Musa, makanya syahadatnya wa asyhadu anna Musa kalamullah, ambekane Isa rohulullah, rasane Rasulullah sing cedhak karo Gus dine iku didownload kabeh. Gedhe Nuh alaihissalam, kemaluane Yunus karena diuntali wak junjang sik urip kaya spermamu urip. Ikulah download. Bahkan orang dulu itu mendownload, nguntal aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Lebih gamblang iki ngono. Jadi nek ana wong sakti, iso kalah sakti nek karo ketemu manusia android. Wah, hebat iki kita tasawuf modern iki ya. Ngono kuwi enak. Dadi awake dhewe iki mung dikongkon apa mengidolakan Rasulullah supaya mendownload. Butuh ketenangan disebut buffering. Loading. Tafakur. Untuk menyerap kepada jati diri yang lebih sempurna. Getaran dengan amplitude yang halus tidak ada lain yang kita temukan di alam semesta hanyalah getaran Rahman, Rahim, kasih dan sayang. Pada frekuensi yang keras kita akan menemukan suatu gelombang-gelombang getaran yang keras. Yang kerak kita akan bersatu dengan getaran-getaran tersebut. Entah kasar, maka kau akan dikumpulkan pada suatu tempat yang disebut neraka. Ataupun halus dan lembut, mengenang, itulah akan dikumpulkan dengan konsep getaran yang disebut surga. Manusia ini adalah makhluk yang bergetar-getar, yang tak pernah ada. Makanya suatu masa pun bisa membuktikan bahwa rumah ini ada atau tidak. Dulu di tahun 1990 rumah saya tak pernah ada. Pada saatnya mulur juga tak akan pernah ada. Karena kerapatan kamu akan bisa mengerti suatu sistem dan suatu kesan. Dan karena kerapatan kamu akan bisa membaca bagaimana ini sifatnya. Namamu rapat tadi Pak Sunawan. Kalau ditulis di karet, Sunawan. Maka kesan yang kita timbulkan, ini teman saya, ini jamaah saya, ini orang baik,
ini orang yang mau begini, ini orang yang akan begini. Nah, dengan waktu kalau diolor ini sang karet, S-nya akan berdiri sendiri, U-nya akan berdiri sendiri sampai batasan waktu kita tak pernah mengenal lagi suatu kesan. Sejauh mana? Makanya tadi saya ngaji tentang gak usah presiden ini, golek sing jelimet Abraham Lincoln. Gue ngerti ya, siapakah Abraham? Presiden ke-7 Amerika. Seperti apa perjuangannya? Loh, karena kenapa? Udah 1700 tahun yang lalu. Istilahnya tahun 1700-an. Ya cuman mengenal Abraham Lincoln sebagai simple Presiden Amerika. Sama dengan George Washington, Presiden pertama Amerika. Sama dengan Bung Karno, Presiden pertama Indonesia. Wis simple wae. Nah, sejauh ini kowe iso mengenal siapa Bung Karno? Oh. Wis. Seonggok memorimu kamu menjelaskan dengan kekuatan pikiranmu sendiri. 100 tahun kemudian, kesan itu akan memudar. Cucu-cucumu akan tanya, siapa sih Soekarno ini? Bukan Soekarno penjual permen itu, Tamalu. Medar karet ini semakin kesannya semakin. Dulu sosok Ken Arok itu terkenal hampir seluruh dunia. Siapa? Sekarang ini iso sak jam gue jelasno sejarah Ken Arok. Bahkan iso kocar kacir jarine dulure Ken Ordon. Masane wae wis beda anggere Ken ae ya Allah. Ada suatu lintasan yang getaran itu sudah tak pernah ada. Tetapi getaran itu mewakili hanya dengan asma itu mewakili seluruh umat. Namanya Rasulullah, menggema bergetar sampai sekarang karena beliau berdurasi rahmatan lil alamin, manusia yang banyak disebut hampir setiap hari, setiap orang sholat. Nomor 2 Nabi Ibrahim, yang banyak disebut. Nah, dirimu ini kalau sudah tidak terjadi namanya Anton dan dirimu adalah seonggok gelombang memori yang disebut kesan. Cuman nimbulno kesan sing apik. Atau seluas apa kesanmu ini diingat oleh alam semesta? Awakmu dikei pensiun ini cuman diberikan kesan entah berapa puluh tahun lagi setelah meninggal, atau entah berapa ratus tahun lagi. Atau mungkin bisa ribuan tahun kayak Rasulullah. Entar dulu Ken Arok iki nek carane wong apik iki duduk nabi. Sosok pahlawan sing mendapatkan tahta lawan apa Tunggul Amat Tung. Teko kerajaan wae kuwi curang ya. Njaluk gamane Empu Gandring. Kerise ora dadi wae pateni. Terus berangsur-angsur anak keturunannya ya wis ngono-ngono kuwi. Elek nggih. Mateni Empu Gandring apa terus bar ngono Tunggul Amat Tung pateni mergo kepengin miliki Ken Dedes, yo elek kan wong wedok. Yuk kepengin nguasai tumapel. Pateni kabeh ngono. Elek ya. Yang jujur, Pak. Gelombangnya mampu diingat sampai 1000 tahun daripada sing liyan-liyane. 100 tahun wae wis musnah sapa? Kepemimpinannya pun masih buruk jadi patokan. Ntar dulu. Kok dhisik iki hakikat urip iki, Cak. Kublai Khan juga begitu.
Dulu Mongolia seonggok negara adidaya, nek Amerika saiki. Biyen Mongolia kekuasaannya hampir seluruh dunia. Jahatnya ngaudubillah, meski dikenal jahat. Fir'aun. Ya kok bisa. Nah, pada intinya meskipun dia berpulang ke neraka, berbeda pada lintasan sejarah. Tanpa Fir'aun kau tidak bisa membandingkan mana orang yang baik, mana orang yang buruk. Mana yang diterima ridho Allah, mana yang tidak. Makanya dulu sempat Rasulullah berpikir, apa Fir'aun wis miliaran tahun ya mlebu swarga. Mosok Gusti Allah ora ngesake Fir'aun karo Namrud iku nang jero neraka wae. Kene menungso duwe rasa mesake iki wis sorone suwi nek digepuki ya bengok-bengok. Leh. Ira niki akhirnya dilebokke nang swarga. Jaluk metu cak karena ora penak. Wong bakul sampah, wong gledek sampah iku dilebokke nang istana negara iku mulih nang tempat sampah. Malah nek nang jero kesiksa. Orang wong ora tau pijet, Pak, dipijet pisane ginjal-ginjal. Waduh loro, banjur seringe pijet malah nek ora dipijet ora penak. Dadi nek kowe kebal iku kudu digebuki terus, engko nek ora digebuki ora penak, Kak. Dadi ternyata Rahman Rahim Allah iku ora nang nggone swarga tok. Dikira aku jahat. Ngono jarene Gusti Allah, lho iki tak lebokke swarga lho njaluk nang neraka wis pantese aku nang kene sebagian dari nang kene. Mereka juga akan bermakrifat. Umpama ngono tak pukuti kabeh nang swarga tapi ora gelem. Njaluk wis pancen panggonane nang kono. Wong iku nak pemulung iku cek enake mangan nang pinggire sampah. Awakmu iso gak? Mbokmu kok. Dek iku enak. Didokon nang restoran njaluk nang pinggire sampah meneh. Karena suatu unsur kebiasaan iku dadi Rahman Rahim sing diberikan karo Gusti. Kowe kudu sadar karena memang gelombangnya di situ manusia. Jadi penyelarasan diri, Pak. Kalau kamu produk alam semesta, kamu harus bisa kembali kepada alam semesta. Nah, minangka gumpalan gelombang-gelombang wujud seperti diri kita ini. Nggih, paham nggih? Jikalau kita ini bukan makhluk yang berdurasi gelombang, mustahil kita berubah. Pasti tetap. Ora tahu tua, Pak. Nah, nek gue makhluk sing duduk gelombang, ora tahu tua. Nom terus. Karena gelombang iku ono sing lemah, ono sing kuat. Begitu lemah, puncak irungmu wae leleh. Loh, motomu ceku. Nah, karena gelombang ini sudah akan menyudahi tugasnya. Jadi manusia ini makhluk berfrekuensi gelombang, getaran-getaran yang menyentuh. Maka getaran itu jikalau kalau dikeluarkan lewat suara dan dia menyentuh gendang telinga, jikalau keras kita tak mampu mengatasi suara tersebut, maka yang ada sakit kita. Hati kita sampai terenyuh sakit, kita sampai berpikiran raiso turu. Hanya rapenak iki mau ngomongane lho, lak ngoten itu. Nah, jadi kita pun juga dulu dari getaran gelombang yang tidak pernah ada. Karena getaran gelombang yang disalurkan oleh Bapak dan Ibu kita. Sampai batas waktu pun gelombang-gelombang yang berpadu ini menjadi kulit, daging, dan hawa rohani kita akan mati ditelan gelombang yang lebih besar. Maka yang ada hanya sisa gelombang ingatan. Siapa di antara kita yang menimbulkan kesan yang mendalam akan teringat. Berangsur-angsur kita diingat oleh anak, diingat oleh cucu, diingat oleh buyut, cangga wis lali. Wis aja ngimpi meneh. Wis berarti amalanmu sebatas itu yang mereka ingat. Luasnya seperti apa amalan. Dosa
gelombang frekuensi tinggi, amplitudo rendah. Tinggi, rendah. Pahala dengan amplitudo tinggi, frekuensi rendah. Cuman begitu aja. Surga dan neraka juga bagian dari gelombang yang sekarang belum orbit. Sekarang ditemplek nanguni atimu yang berupa gelombang getaran juga. Sifatnya syukur, opo sifatnya banyak mengeluh. Kelak kamu akan menciptakan dengan gelombang dirimu sendiri. Makanya utopia paradok, kemungkinan manusia bisa berpikir seperti itu. Tuhan paradok. Nah, manusia akan bisa menyelaraskan diri dengan sistem alam semesta. Nah, kalau kita benar-benar utopia paradok itu tidak diperbolehkan karena kita bisa lepas dari tauhid. Kalau kita bisa lepas dari tauhid, wing lama lah manusia. Paling tidak kita bertauhid dengan baik. Gelombang yang merapat karena keseringan kita kumpul dengan suatu gelombang-gelombang yang baik akan menimbulkan karakter dan sifat. Kalau sudah karakter dan sifat, pola pikirnya, bentuk kejadian, perkaranya pun juga akan berbeda-beda. Mesti sama sekali. Itu kalau tasawuf modern, kalau kita lakukan itu tadi. Makanya sesungguhnya Allah itu akan mengabulkan apa yang kita angan-angankan di dalamnya. Senantiasa ihsan itu apa, Islam itu apa, iman itu apa. Islam, kita mengetahui syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Iman, percaya kepada Allah, malaikat, nabi, kitab, takdir, hari akhir. Ihsan, 2. Ibadahlah kamu seolah-olah getaran gelombang. Melihat diriku, kalau tidak bisa seolah-olah getaran gelombang. Aku melihat dirimu. Baru gue terasa. Kau tak akan mampu menjamah Gusti Allah. Koyo opo Gusti. Selain kau merasakan gelombang getarannya yang Rahmanu, Rohim, Ar-Rozak, yang maha halus sekalipun Latif, Karim, Jabar, Mutakabir, Sobur, Hakim, Hakam, Salam, Al-Quds. Itu gelombang-gelombang yang ditawarkan kepada kita ini umat manusia. Pilih yang mana yang kau yakini, pilih yang mana yang kau serap dan kau download untuk masuk kepada getaran gelombang kita, nguati gelombang kita, untuk diamalkan kepada gelombang-gelombang yang lain. Jadi ini kita makhluk bergetar-getar. Jikalau apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita raba, apa yang kita bau, apa yang kita dengarkan hanya gelombang getaran, maka sesungguhnya diri kita tak pernah ada. La ilaha, tidak ada apa-apa. Illallah kecuali kita jangan sok pintar, karena gelombang otak kita sing kayak bubur inilah yang bisa mempersepsikan dan mengambil keputusan yang matang. Itu Pak. Nah, penyelarasan keseimbangan pola pikir dan hati itu harus diperhatikan. Karena sesungguhnya manusia kalau sudah otaknya bergelombang-gelombang itu, kita manusia yang hanya meyakini dogma. Keseluruhan keyakinan disebut paradok. Makanya nek gak kumpul karo ora cocok, bid'ah, sesat, karena sesungguhnya mereka sedang mengupas dogma. Apa yang mampir pada gelombangnya dirinya. Apa yang pernah ada pada sangkutan mata, pendengaran maupun hati yang disimpan. Belum terbebaskan diri kita untuk bisa melihat luasnya alam semesta, yang semuanya ini adalah gelombang kejut alam semesta. Ayo, biar dong ya, tadi apa mungkin mau ngatasi golek gelombang sing cilik-cilik. Nah, maka kau disuruhlah baik, berperilaku baik, supaya kamu berada pada ranah gelombang yang
indah. Makanya itu ilmu sejati, cukup dirimu memperhatikan dirimu sendiri, gak usah sing liyane iku garai gelombang getarane frekuensi ini elek. Kresek-kresek. Nah, maka jikalau kau seonggok manusia bergelombang, melihat gelombang alam semesta yang tidak sama, ya sudah. Frekuensi itu akan menolak. Satu contoh, iyakah orang berdoa di depan patung Bunda Maria itu dikabulkan dirimu? Tidak bisa, karena kamu mendownload sesuatu yang berbeda. Ritualmu dengan spiritual yang di luar, dengan spiritual yang di dalam berbeda. Iyakah seorang pendeta pun, seorang bedande, seorang biksu, kalau dia berdoa di depan Hajar Aswad itu diterima sama Allah. Bukan masalah diterima, tidak diterima. Gelombang frekuensinya berbeda, kresek-kresek radio. Jikalau pas dengan frekuensi yang ada, dirimu dengan gelombangnya ini sama, ritual dan spiritual, maka jelas. Gitu. Paham ini? Semua tercipta pada gelombang, dan gelombang akan mencipta gelombang yang lebih indah lagi ataupun yang lebih buruk, tergantung dari unsur penciptaan dirimu. Surga belum tergelar, ning swarga iku tok gelar dhewe, neraka ya tok gelar dhewe dari gelombang. Semua tercipta dari Rahmanur Rahim. Tanpa kau mengenal Rahman Rahim, kau tidak akan menciptakan swargamu. Terus melok nang swarga ni sopo. Karena dirimu juga makhluk bergelombang, dirimu juga seonggok makhluk Allah yang diciptakan dari gelombang Rahman Rahim yang dititipkan oleh bapak dan ibu, wujud dirimu. Tanpa gelombang kasih sayang, dirimu tak akan pernah wujud. Demikian juga menyediakan surgamu kelak. Nek gak luas, ingat Allah menyatakan surganya Allah seluas langit dan bumi, madam mati samawati wa mafil. Nek awakmu gelombange mung sedidik bae, gak duwe rasa welas asih karo sok padan-padan sing tok delok. Iyakah kamu bisa menciptakan surgamu yang seluas langit dan rahmatan lil alamin? Yang disebut rahmat tidak pernah melepas dari Rahmanur Rahim. Kasih dan sayang. Entah kamu belajar dari alam ini, entah kamu belajar dari permulaan wujud agama, hingga kau bisa mengenal Rahman Rahim. Entah dari mana kamu memulainya, Rahman Rahim ini hadir. Ternyata berapa kali kamu diajari Allah tak sadar. Ditemukan jodoh anak wong untuk kau cintai, tapi kamu hanya intern lokal aja untuk mencintai, konse egois. Kamu tidak berusaha mencintai sisi yang lebih luas lagi. Nah, itu makanya ada yang berdurasi cinta kasih, koyok Rasulullah. Ada yang berdurasi kenapa kita mesti harus sholawat. Jadi yang perlu dipertanyakan, Ilahi anta masudi waridoi kamat lupiat ini mahabata kawal marifat. Supaya tidak utopia paradok, makanya tak kembalikan kepada tauhid. Tauhid yang sebenarnya.